Najwa permalukan Terawan. Dewi, kau presenter bukan hakim. Jangan merasa paling benar. BS, kepada Najwa menyerang begitu brutal. Orang terbunuh di ujung negeri, mereka diam. Teddy ke Najwa, kalau mau tiru cara tidak pantas dari luar negeri, kenapa nanggung? Netralnews.com. Najwa permalukan Terawan. Dewi, kau presenter bukan hakim. Jangan merasa paling benar. Politisi Partai PDI Perjuangan Dwi Tanjung ikut angkat bicara mengenai wawancara kursi kosong di acara Mata Najwa yang dianggap mempermalukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Menurut Dewi, Najwa Shihab, sang pembawa acara, bukanlah hakim yang berhak menghakimi orang seenaknya. Najwa Shihab, kau hanya presenter bukan hakim. Yang menghakimi orang seenak jidat kau. Kau sadar diri ajalah, jangan ujub merasa paling cerdas dan paling benar, tulis Dewi di akun Twitternya Jumat 2 Oktober. Dewi malah menyinggung kenapa Najwa tidak menyoroti kasus COVID-19 di Pemprov DKI yang jadi salah satu penyumbang tertinggi di Indonesia. Menurut Dewi, bisa jadi Najwa tidak membahas hal tersebut karena suami dan kakak perempuannya mendapat proyek dari Gubernur Anies Baswedan. Sedangkan kasus Pemprov DKI di depan mata saja kau pura-pura nggak tahu. Apa karena suami dan kakak kau dapat kerjaan dari Anies? Tanya Dewi. Najwa sendiri sebenarnya sudah menjawab semua kritik yang teruju kepadanya. Ia menegaskan treatment menghadirkan bangku kosong adalah hal yang wajar, terlebih di negara demokrasi seperti yang berlaku di tanah air. Sejujurnya ini bukan ide yang baru-baru amat. Di negara dengan tradisi demokrasi dan debat yang lebih panjang dan kuat, misalnya Inggris atau Amerika, menghadirkan bangku kosong yang mestinya diisi pejabat publik sudah biasa, ujarnya melalui akun Instagramnya pada Selasa 29 September. Treatment ini juga berbeda dengan format wawancara imajiner, ujarnya. Pertama, pada dasarnya saya tidak sedang melakukan wawancara. Saya hanya sedang mengajukan pertanyaan. Pertanyaan kan tidak harus diajukan secara tatap muka. Bisa dilakukan secara jarak jauh dengan perantara macam-macam medium. Ini juga tidak imajiner karena A. Pertanyaan yang saya ajukan memang bukan imajiner dan saya juga tidak mengarang atau membuatkan jawaban-jawaban fiktif seolah-olah saya sudah berdialog dengan Pak Terawan. B. Pak Terawan juga sosok yang eksis dan hidup, sehingga Pak Terawan bisa menjawab kapan saja, bahkan sejujurnya boleh menjawabnya di mana saja, terangnya. Sebagai pengampu Mata Najwa, tentu saya berharap ia bersedia hadir di program saya. Namun sebagai bagian dari komunitas pers lebih luas dan juga seorang warga negara, saya sudah cukup senang jika Pak Menteri menjawab kegelisahan publik, walau itu tidak dilakukan di Mata Najwa. Sebab kerja-kerja mengawasi proses politik dan pengambilan kebijakan adalah tugas bersama. Dan saya percaya Narasi TV tidak sendirian melakukannya, ujarnya. BS, kepada Najwa menyerang begitu brutal. Orang terbunuh di ujung negeri, mereka diam. Usai melakukan wawancara kursi kosong seolah Menkes Terawan ada di depannya, Najwa Shihab dibully oleh banyak pihak, namun tak sedikit pula yang mendukung dan membela presenter yang biasa dipanggil Mak Nana. Salah satunya adalah pegiat kemanusiaan Brigaldo Sinaga. Melalui akun Facebooknya Jumat 2 Oktober 2020, Brigaldo membuat catatan. Katanya, kepada Najwa Shihab mereka menyerang begitu brutal dan kasar. Padahal siapalah Nana? Nana bukan penguasa, bukan yang punya masa, bukan yang punya kuasa, bukan yang punya anggaran dibiayai oleh negara. Nana hanya seorang manusia yang mencoba menangkap suara-suara gelisah dari rakyat yang belum terjawab. Ia membuat terobosan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada pejabat yang selalu bersembunyi dari ruang publik. Nana seperti seorang anak yang mengirimkan pertanyaan kepada Tuhan sambil menanti jawab. Jawab itu begitu penting karena sang pejabat itu berkuasa atas kebijakan publik yang akan dibuatnya. Kecuali sang pejabat itu pensiun, tidak ada guna bertanya padanya. Saya kira pertanyaan Nana sopan, tidak ada makian dan kemarahan, tidak ada sumpah serapah. Pertanyaan-pertanyaan itu juga mewakili banyak orang. Publik berhak meminta kejelasan pikiran kebijakannya karena ini menyangkut nasib hidup orang banyak.
Karena pejabat itu hidupnya dibiayai oleh publik. Lalu mengapa mereka brutal, beringas, sadis, dan kasar? Biasalah. Kepada yang lemah mereka menindas, kepada yang berkuasa mereka puas. Coba tanya pada diri mereka, mengapa mereka menyerang begitu beringas pada orang yang mempertanyakan kebijakan publik. Sementara pada orang yang terbunuh di ujung negeri sana, yang dimaksud Bigaldo adalah pendeta Yeremia yang terbunuh di Papua. Mereka malah diam dan masa bodoh. Adakah energi kemarahan mereka tumpah melawan penindasan dan ketidakadilan? Bilalah yang lemah, jangan pukul yang lemah. Sebelum diberitakan bahwa presenter Najwa Shihab berulang kali ingin mewawancarai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, namun yang dihadapi adalah kursi kosong seolah-olah ada di hadapannya. Video tersebut viral di media sosial. Dalam unggahannya, Nana sapaan karib Najwa Shihab disebutkan selama masa pandemi talkshow yang dipandunya telah menghadirkan sejumlah pejabat di berbagai level pengambilan kebijakan. Dari kepala daerah, menteri, ketua satgas, dan komite sampai eksklusif dengan Presiden Jokowi khusus soal penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu. Mengusung hashtag tagar mata Najwa menanti Terawan, Nana seolah mencari di mana rimbanya sang Menteri Kesehatan. Menurut Nana, dalam hal pandemi, Kemenkes tetaplah institusi paling strategis. Betapapun sejumlah satgas dan komite dibentuk, Kemenkes tetap pengampu utamanya. Kemenkes memiliki kewenangan, anggaran, perangkat birokrasi terkait sektor kesehatan. Undangan ini bukan tantangan atau sejenisnya, tapi harapan agar info dan kebijakan penanganan pandemi bisa diperoleh langsung dari pemegang kewenangan. Publik perlu tahu apa rencana pemerintah untuk mengatasi pandemi yang telah berlangsung 6 bulan ini, tegasnya. Teddy ke Najwa, kalau mau tiru cara tidak pantas dari luar negeri, kenapa nanggung? Netralnews.com. Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI Teddy Kusnaidi meminta Najwa Shihab untuk tidak tanggung meniru cara luar negeri yang ia praktekkan dalam wawancara bangku kosong di acaranya Mata Najwa beberapa hari lalu. Menurut Teddy, wawancara itu tidak pantas ditiru karena melecehkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Teddy bahkan mempertanyakan kenapa putri dari ulama ternama Quraisy Shihab itu tidak juga meniru cara host di luar negeri yang memakai pakaian minim saat membawakan acaranya. Cara luar negeri yang diikuti Najwa Shihab saat melecehkan Menteri Terawan adalah cara yang tidak pantas ditiru. Sama seperti cara host di luar negeri yang memakai pakaian minim tidak pantas ditiru. Jadi kalau mau tiru cara yang tidak pantas dari luar negeri, kenapa canggung? Sebelumnya Teddy bahkan mengaku siap untuk dipertemukan dengan Najwa. Hal itu menanggapi cuitan netter yang menantang dirinya untuk menemui putri Quraisy Shihab itu buntut ketidakhadiran Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam acara Mata Najwa. Bang, kan urusannya Menkes sama Mata Najwa, kok jadi ente yang sewot banget sama Mata Najwa? Daripada ente goreng terus, tuh mendingan ente temuin beliau. Kalau perlu ente minta diundang di Mata Najwa. Tweet akun Twitter @iriandi. Menanggapi hal itu, Teddy menunjukkan bahwa nyalinya tak ciut. Ia mengaku siap dipertemukan dengan Najwa dalam acara apa saja. Teddy mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui sosok Najwa sebagai warga negara yang berseberangan dengan pemerintah. Silakan saja TV pertemukan saya dengan Najwa Shihab dalam acara apapun. Saya mau lihat seberapa hebat dia jika tidak bersembunyi di balik profesi host. Posisikan dia sebagai pribadi yang kontra pemerintah, balas Teddy di akun @Teddy Kusnaidi pada Rabu 30 September. Sebelumnya Teddy menyayangkan sikap yang terkesan mempermalukan Menkes Terawan yang tak hadir dalam acara yang dipandu Najwa Shihab. Mempermalukan orang yang tidak bisa membela diri itu perbuatan biadab. Nah, perbuatan biadab ini oleh Najwa Shihab dianggap hal biasa di luar negeri. Pakaian semi telanjang itu hal biadab di sini. Tapi di luar negeri biasa. Kenapa Najwa nggak lakukan juga? Tegasnya.